cukup berkeringat itu untuk membantu kesuksesan elektoral Prabowo dalam Pilpres 2024 kemarin. Oke, atau mungkin saja kemudian ditaruh di tempat yang lain, apakah itu memungkinkan? Bisa saja, misalnya bisa Oke. saja Pak Nasaruddin Umar ditaruh bukan di Kementerian Agama, tetapi di Oke. bidang yang berkaitan Mas dengan Burhan, saya harus tahan Anda. ya, Saya laporkan dulu yang ada di layar saat ini Amran Sulaiman. adalah Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang baru saja tiba. Ini kalau Pak Amran ini santer sekali kami dengar begitu, kalau ia akan tetap menduduki posisi yang sekarang sebagai Menteri Pertanian. Kalau Betul, analisa jadi Anda? bukan nama asing nih loh, ya. Buat Pak Prabowo maupun buat Pak Jokowi, dan kita tahu setelah ditarik kembali sebagai Menteri Pertanian dalam reshuffle beberapa waktu lalu, Pak Amran punya kedekatan sangat khusus dengan Pak Prabowo, secara elektoral juga punya banyak kontribusi ya buat pemenangan Pak Prabowo, terutama di daerah Sulawesi, dan sepertinya Pak Amran dianggap punya semacam visi yang sama, terutama berkaitan dengan concern Pak Prabowo dalam soal pertanian. Ya, jadi ada banyak terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Amran yang saling berduet gitu ya, terutama dalam soal pertanian, misalnya food estate ya. Misalnya food estate yang digagas oleh Kementerian Pertahanan di bawah Pak Prabowo di beberapa tempat dibantu untuk ditingkatkan kualitasnya atau setidaknya produksinya. Misalnya food estate di Kalimantan Tengah, awalnya muncul isu yang tidak sedap berkaitan dengan pembabatan hutan dan dianggap gagal, tetapi oleh Pak Amran berhasil disulap ya, dengan menanam jagung kalau tidak salah ya. Dan Pak Amran mungkin dianggap sukses untuk bisa melanjutkan agenda terutama prioritas Pak Prabowo berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi lagi-lagi saya tidak kaget kalau Pak Amran kembali diamanahkan sebagai Menteri Pertanian, meskipun lagi-lagi ya kita belum tahu persis, karena tadi ada Pak Rahmat Pambudi kan, Iya, yang betul. dipanggil, dan beliau sangat dekat Kita tahu dengan background-nya juga bagaimana. Dan background-nya juga kurang lebih mirip kan dengan Pak Amran. Bedanya kalau Pak Rahmat Pambudi lebih dari sisi pengalaman akademik, ya. Sementara Pak Amran lebih dari sisi pengalaman praksis dan pengalaman birokrasi berkaitan dengan pertanian. Erick Thohir baru saja juga tiba di Kertanegara, Menteri BUMN saat ini. Ini juga kemarin kita tahu sempat namanya santer sekali menjadi wakil Pak Prabowo, kemudian akhirnya tidak, dan santer juga. Kemarin juga kita lihat bagaimana ia bekerja ya untuk kemenangan Prabowo Gibran. Saat ini baru saja tiba di Kertanegara. Mas, analisa Anda lanjut, Mas. Ya, lagi-lagi ini nama yang tidak asing ya buat Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Nama Erick Thohir ini bukan hanya harum ya dari sisi BUMN ya, tetapi lebih juga populer sebagai ketua umum PSSI. Ya. Nah, ini yang menarik adalah soal BUMN, karena isunya kan konon santer terdengar bahwa Pak Prabowo ingin menjadikan BUMN sebagai badan, bukan sebagai kementerian negara, kementerian khusus BUMN. Karena Pak Prabowo punya visi negara sebaiknya tidak terlalu penetratif dalam urusan ekonomi seperti BUMN, tetapi membuat semacam badan super holding. Nah, apakah dipanggilnya Pak Erick Thohir ini menunjukkan bahwa spekulasi berkaitan dengan badan BUMN itu nggak jadi dieksekusi oleh Pak Prabowo, ataukah Pak Erick Thohir mendapatkan amanah di tempat lain? Ini masih misteri sekali lagi ya. Jadi saya tidak ingin sok tahu gitu ya. Tetapi lagi-lagi kita kalau melihat nama Pak Erick ya, beliau bukan hanya cukup capable, ada banyak terobosan yang dilakukan oleh Pak Erick, termasuk melakukan efisiensi BUMN dengan membuat super holding, menggabungkan beberapa BUMN menjadi satu dan mengobati penyakit yang selama ini yang menjadi parasit buat BUMN, meskipun lagi-lagi ada banyak kritik juga, terutama berkaitan dengan penempatan komisaris dan kalangan relawan. Tapi overall Pak Erick bukan hanya dari sisi BUMN saya kira, tetapi
kita tahu beberapa kali kan Pak Erik menyatakan cuti ya sebagai menteri dan kemudian bekerja sebagai tim sukses Pak Prabowo dalam Pilpres kemarin ya. Jadi dan jangan lupa nih loh, Pak Erik ini sempat nama kuat calon wakilnya Pak Prabowo, tetapi yang dipilih adalah Gibran, dan Pak Erik menunjukkan kelasnya meskipun tidak terpilih sebagai orang nomor 2, beliau tidak ngambek ya, tetap mau membantu Pak Prabowo Gibran, dan mungkin itu dianggap sebagai kredit tersendiri buat Erick Thohir. Oke, sekarang ya sudah dipanggil kuat ya akan masih terus bersama dengan Prabowo Subianto. Cuman tempatnya tadi itu ya, apakah kemudian masih akan memegang BUMN ataukah kemudian diberikan tempat yang berbeda? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Ini kalau kita lihat sepertinya sore tadi ini kebanyakan dipanggil adalah dari partai politik, kemudian malam dan ini laki-laki nih loh, kebanyakan laki-laki. Iya, dan kebanyakan laki-laki. Saya mendapatkan informasi katanya akan ada 11, kira-kira 11 perempuan di kabinet Prabowo Gibran menempati posisi dari menteri sampai dengan wakil menteri begitu. Tapi kita masih melihat tadi hanya ada berapa perempuan itu? Ada 2, 3? Iya, tadi belum banyak saya lihat ya, baru ada tiga perempuan yang baru hadir dipanggil begitu. Apakah kemudian malam ini akan berlanjut lagi? Tentu akan kita nantikan, termasuk kan tidak hanya hari ini ya, masih akan ada lagi hari berikutnya. Dan yang saat ini hadir ada Dito Aryo Tejo, ini adalah Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga, kader Partai Golkar. Bagaimana Mas? Ini apakah kira-kira Golkar masih mendapatkan posisi yang sama, kursi yang sama ini? Sepertinya bertambah banyak. 7 kabarnya ya Mas ya? Betul. Jadi yang sudah dipanggil selain Dito Aryo Tejo yang tampak di layar, sebelumnya ketua umumnya Bahlil Lahadalia, kemudian ketua Dewan Pembina Agus Kartasasmita, kemudian juga nama Nusron Wahid, ya. Kemudian nama politisi Golkar Maman Abdurrahman, kemudian Wi Haji yang belum terlihat, Ibu Mutia ya, saya belum melihat Mutia Hafid, tetapi setidaknya sudah ada 6 ini politisi dari Partai Golkar yang sudah dipanggil. Jadi sepertinya Golkar mendapatkan alokasi besar ya. Pertama memang Golkar partai terbesar di antara koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi Gerindra sendiri perolehan kursinya kan di bawah Golkar. Nah, selain tentu saja adalah peran krusial Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil ya, yang cukup besar, signifikan dalam membantu Pak Prabowo, dan mungkin ada beberapa nama politisi Golkar yang dianggap bukan masuk dari pintu masuk Golkar. Mas ini menarik. Burhan, kita tahan dulu. Ini ada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Kita harus bersyukur nih ya, nama Menteri Kesehatan kita, Bapak Budi Gunawan Sadikin dipanggil kembali karena beliau punya track record yang sangat baik sebagai Menteri Kesehatan Pak Jokowi. Jadi saya pribadi berterima kasih ya kepada Pak Prabowo memanggil beliau kembali untuk mengabdi di kabinet Pak Prabowo ke depan. Betul, saya kira beliau kabarnya memang layak untuk diapresiasi, layak diacungi jempol ya. Ya, kabarnya juga memang dari kubu Pak Prabowo ini menganggap Pak Budi Gunadi Sadikin ini berhasil begitu menjadi Menteri Kesehatan. Sepertinya masih akan lanjut ini ya, Mas Burhan ya. Nah, itu yang jadi isu. Ada kabar yang mengatakan Budi Gunadi Sadikin akan dipatok sebagai Menteri Keuangan karena beliau punya pengalaman sebagai bankir, Bank Mandiri, dan cukup panjang ya pengalamannya, termasuk wamen BUMN sebelum akhirnya diminta Pak Jokowi membenahi Kementerian Kesehatan terutama dalam 2 agenda sekaligus ya. Masalah pandemi, terutama waktu vaksinasi, dan yang kedua adalah transformasi kesehatan kita, dan relatif sukses. Nah, tetapi lagi-lagi ada isu, beliau juga diminta untuk masuk ke Kementerian Kesehatan, Keuangan. Tetapi lagi-lagi kita masih menunggu apakah Ibu Sri Mulyani ya yang akan dipanggil kembali, karena isunya tadi siang Ibu Sri Mulyani menguat untuk kembali menduduki posisi sebagai orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Dan lagi-lagi pilihan di antara entah itu Bu Sri Mulyani atau BGS ya, Budi Gunadi Sadikin sebagai orang nomor 1 di Kemenkyu, itu pilihan yang sama-sama baik. Karena itu akan memberi kenyamanan buat pasar
karena dua nama ini punya track record yang cukup positif Oke. sebagai orang di jajaran Kementerian Keuangan yang mengawal sektor makro. Baik, itu kita nantikan tentu pertemuan-pertemuan malam ini bagaimana apa yang akan disampaikan oleh para calon-calon menteri ini. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia sudah berbagi pandangan di Breaking News Kompas TV. Makasih nih lo nih udah 3 presenter berganti. Sudah berkah kami luar biasa panjang. Terima kasih Mas Burhanuddin.